Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ali Fauzi, dosen dari Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulang, Lawak, Kertosono, Nganjuk. Baik, untuk memulai perkuliahan pada kesempatan hari ini, marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Semoga kegiatan kita pada kesempatan hari ini diberikan kelancaran. Amin. Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Kesempatan hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai fungsi manajemen atau biasa kita singkat dengan POAC, gitu ya. Sebelum itu, saya akan membacakan capaian pembelajaran untuk mata kuliah manajemen lembaga pendidikan Islam. Untuk sub CPMK-nya itu adalah mahasiswa mampu menganalisis fungsi-fungsi manajemen dalam lembaga pendidikan Islam. Oke, baik. Sebelum kita masuk lebih dalam mengenai topik pembahasan fungsi manajemen, yang pertama saya ingin bertanya dulu, kenapa kegiatan di sekolah bisa berjalan dengan rapi, teratur, dan terarah? Kira-kira apa sebabnya? Yaitu karena ada manajemen. Oke. Baik, sebelum itu, kenapa ada manajemen? Kita harus mengetahui dulu pengertian dari manajemen. Manajemen itu apa? Yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kata kuncinya ada yang efektif dan efisien. Terus kemudian unsur penting apa saja yang harus ada dalam manajemen? Yang pertama ada man atau manusianya, yang kedua adalah ada uangnya, yang ketiga material atau bahan, yang ketiga metode atau metodenya, yang terakhir ada alatnya. Itu ya, itu unsur pentingnya. Berikutnya mengenai fungsi manajemen atau yang biasa kita mudah untuk menyebutkan itu POAC. Fungsi utama dari manajemen itu POAC. Apa maksudnya? Yaitu yang pertama itu ada planning, yang kedua organizing, yang ketiga actuating, yang keempat controlling. Itu ya. Kita bedah satu persatu. Yang pertama, planning atau perencanaan. Apa itu planning? Yaitu proses menentukan tujuan dan menyusun strategi sebelum kegiatan dilakukan. Oke ya. Contohnya, misalnya contoh di sekolah, menentukan jadwal kegiatan sekolah dan seterusnya. Itu salah satu contohnya. Inti dari planning ini apa? Adalah apa yang akan dilakukan. Jadi pertanyaan itu, apa yang akan dilakukan ke depan itu apa? Itu adalah planning. Kemudian berikutnya ada organizing atau pengorganisasian. Pengertiannya apa? Artinya apa? Proses membagi tugas dan mengatur struktur kerja. Contoh penerapannya seperti apa? Membagi tugas guru, membagi struktur panitia, dan lain sebagainya. Intinya apa? Siapa melakukan apa? Oke. Berikutnya ada actuating atau pelaksanaan, yaitu proses menjalankan rencana yang telah dibuat. Jadi tadi ada planning, itu ada rencananya, itu actuating adalah pelaksanaan dari perencanaan yang sudah dibuat. Contohnya seperti apa? Yaitu proses belajar mengajar gitu. Jadi kegiatannya. Intinya apa? Pelaksanaan kegiatan itu adalah actuating. Oke. Yang terakhir ada controlling atau pengawasan. Artinya apa? Proses mengawasi dan mengevaluasi kegiatan agar sesuai dengan rencana. Contohnya seperti apa? Evaluasi kegiatan siswa, gitu ya. Itu salah satu contohnya. Monitoring kedisiplinan. Intinya apa? Intinya adalah apakah sudah sesuai dengan rencana atau belum? Itu pertanyaannya. Oke. Terus ini ada contoh kasus di sekolah dari setiap fungsi tadi, yaitu misalnya kita akan melaksanakan hari pendidikan di sekolah. Planningnya apa? Menentukan tema. Organizingnya apa? Pembentukan panitia. Actuatingnya apa? Pelaksanaan acara. Controllingnya evaluasi kegiatan. Semua fungsi ini itu berkaitan. Oke, baik, berikutnya ada sedikit pertanyaan untuk kalian semua. Yang pertama, apa contoh planning di kampus? Ayo, contohnya apa? Kemudian yang kedua, siapa yang termasuk organizing di kelas ini? Itu. Yang ketiga, apa contoh controlling dalam kegiatan mahasiswa? Terus berikutnya ada penguatan konsep atau penegasannya. Tuh. Yang pertama, POAC adalah siklus manajemen. Yang kedua, semua lembaga pendidikan menggunakan POAC, sadar atau tidak sadar. Oke, tanpa POAC kegiatan tidak akan terarah. Karena tadi di awal saya sudah menanyakan mengenai kenapa kegiatan di lembaga pendidikan itu bisa berjalan lancar dan struktur. Jawabannya karena ada manajemen dan ada fungsi POAC di situ atau ada fungsi manajemen di situ. Oke, kesimpulannya apa? Manajemen lembaga pendidikan akan berjalan efektif jika fungsi POAC ditetapkan secara seimbang. Gitu ya. Refleksinya dari POAC mana yang paling sering kamu lihat di kampus? Ayo coba apa? Oke. Yang terakhir ini ada penugasan dulu ya, untuk pertemuan berikutnya. Yang pertama adalah cari satu contoh penerapan POAC di sekolah atau di lingkungan kampus yang kalian tahu. Tuliskan dalam satu paragraf singkat. Oke.
Yang terakhir, keberhasilan lembaga pendidikan tidak lahir dari kebetulan, tetapi dari manajemen yang terarah melalui apa? Melalui POAC. Oke, mungkin cukup sekian kuliah untuk perkuliahan untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.